Sebagian besar dana yaitu 4,18 triliun rupiah akan digunakan sebagai modal kerja dengan tenor 5 tahun. Sisa dana sebesar 753 miliar rupiah berjangka 6 tahun dialokasikan untuk program pensiun dini karyawan dan menyehatkan dana pensiun. Informasi yang minta pemerintah PT Krakatau Steel Persero Tbk mengamankan pinjaman pemegang saham dari Danantara senilai 295 juta dolar Amerika atau setara 4,93 triliun rupiah. Di mana dana tersebut digunakan untuk menjaga keberlangsungan usaha sekaligus mendukung pemulihan bisnis pajak di tengah proses restrukturisasi keuangan. PT Krakatau Steel Persero Tbk resmi menerima shareholder loan dari Danantara senilai 4,93 triliun rupiah. Pinjaman ini dikukuhkan melalui perjanjian yang ditandatangani pada 19 Desember 2025 dan dilaporkan ke Bursa Efek Indonesia. Sebagian besar dana yaitu 4,18 triliun rupiah akan digunakan sebagai modal kerja dengan tenor 5 tahun. Sisa dana sebesar 753 miliar rupiah berjangka 6 tahun dialokasikan untuk program pensiun dini karyawan dan menyehatkan dana pensiun. Modal kerja tersebut digunakan untuk pembelian bahan baku pabrik hot strip mill cold roll coil dan pabrik pipa. Dana ini dinilai krusial mengingat Kras masih menghadapi kendala operasional meskipun telah melakukan restrukturisasi pada 2019 dan 2024. Selain mendukung operasional, Kras juga menjalankan program efisiensi melalui Golden Handshake dan Lump Sum Window. Langkah ini dilakukan untuk menyehatkan dana pensiun sekaligus menekan beban keuangan perseroan dalam jangka panjang. Hingga akhir 2024, ekuitas Kras tercatat sebesar 435,2 juta dolar Amerika, sehingga pinjaman ini bersifat material. Sebagai tindak lanjut, Kras juga menggelar RUPSLB 23 Desember 2025 untuk mengukuhkan rencana restrukturisasi dan perubahan susunan pengurus. Tim Liputan, IDX Channel. PT Lotte Chemical Titan Tbk mengumumkan pengunduran diri Direktur Utama Choi Kyung Yoon setelah menjabat kurang dari 1 tahun. Perseroan akan menindaklanjuti keputusan tersebut melalui rapat umum pemegang saham luar biasa sesuai dengan ketentuan. PT Lotte Chemical Titan Tbk atau emiten berkode saham FPNI resmi mengumumkan pengunduran diri Choi Kyung Yoon dari jabatannya sebagai Direktur Utama. Persero menerima surat pengunduran diri tersebut pada 19 Desember 2025 sebagaimana disampaikan dalam keterbukaan informasi. Choi Kyung Yoon baru ditunjuk sebagai Direktur Utama Lotte Chem pada Februari 2025. Dengan demikian masa jabatannya baru berlangsung sekitar 10 bulan dan alasan pengunduran diri tidak diungkapkan ke publik. Choi merupakan lulusan teknik kimia dari Yongnam University Korea Selatan tahun 2012. Karirnya berlanjut di Lotte Chemical Corp sebelum menjabat berbagai posisi strategis di unit bisnis Lotte Chemical di Indonesia. Sejak Desember 2024, Choi menjabat sebagai Presiden Direktur PT Lotte Chemical Nusantara. Posisi tersebut masih diemban hingga saat ini sehingga Choi merangkap jabatan bersama posisinya sebagai Dirut Lotte Chem. Manajemen menjelaskan perseroan akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa. RUPSLB akan dilaksanakan paling lambat 90 hari sejak surat pengunduran diri diterima untuk memutuskan status pengunduran diri tersebut. Berbagi sumber, IDX Channel. Dari emiten teknologi pemirsa di mana PT Solusi Sinergi Digital Tbk atau SURS menjalin kerjasama strategis dengan penyedia solusi IT Global Fiber Home. Kolaborasi ini ditargetkan mempercepat komersialisasi layanan 5G Fixed Wireless Access berbasis spektrum 1,4 GHz di Indonesia. PT Solusi Sinergi Digital Tbk atau emiten berkode saham WIFI resmi menggandeng Fiber Home untuk mengembangkan layanan 4G FWA Search di Indonesia. Layanan ini menggunakan spektrum 1,4 GHz dan menjadi peluncuran komersial pertama di dunia untuk teknologi tersebut. Kolaborasi ini menjadi langkah strategi search dalam menyediakan internet rakyat atau IRA yang terjangkau dan berkualitas.
Search menargetkan jutaan rumah tangga terutama di wilayah yang selama ini belum atau kurang terlayani infrastruktur digital. Berdasarkan perjanjian kemitraan Fiber Home akan memasok perangkat FWA yang dioptimalkan khusus untuk spektrum 1,4 GHz. Teknologi radio canggih Fiber Home diklaim memiliki cakupan luas, efisiensi energi tinggi, serta stabil di area padat pengguna. Implementasi awal akan difokuskan di wilayah Jawa sebagai area dengan permintaan konektivitas tinggi. Search juga menargetkan perluasan ke Maluku dan Papua untuk menjembatani kesenjangan akses internet di wilayah timur Indonesia. Search dan Fiber Home telah melakukan uji prakomersial melalui set on air di wilayah Jawa. Layanan 4G FWA komersial dijadwalkan meluncur kuartal 1 2026 dengan kecepatan hingga 100 Mbps dan tarif Rp100.000 tanpa batas kuota. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, PT Personel Alih Daya Tbk atau emiten berkode saham PADA berhasil membalikan kinerja keuangan dari rugi menjadi laba hingga kuartal ketiga 2025. Strategi bisnis existing dan ekspansi layanan baru menjadi pendorong utama perbaikan kinerja perseroan. PT Personel Alih Daya Tbk atau emiten dengan kode saham PADA mencatatkan laba bersih sebesar Rp780 juta hingga kuartal 3 2025. Capaian ini berbalik dari kerugian Rp7,95 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya atau naik 109,8% secara tahunan. Direktur Utama PADA Cahyanul Uswa menyebut kinerja positif ini merupakan hasil implementasi strategi ganda perseroan. Strategi tersebut dijalankan melalui penguatan bisnis existing sekaligus pengembangan bisnis baru. Pendapatan perseroan tumbuh 17% menjadi Rp794,7 miliar. Kenaikan ini ditopang penambahan volume bisnis dari klien existing serta ekspansi layanan jasa kurir yang mendorong laba kotor menjadi Rp29 miliar. Total aset PADA per 30 September 2025 mencapai Rp266,5 miliar atau naik 10,1% dibanding akhir 2024. Sementara itu total liabilitas meningkat 18,9% menjadi Rp148,2 miliar seiring penambahan kewajiban untuk mendukung operasional. Kedepan PADA akan terus memfokuskan bisnis pada penyediaan solusi tenaga kerja outsourcing yang berkualitas. Perseroan juga menegaskan komitmen untuk menjaga efisiensi operasional serta profitabilitas secara berkelanjutan. Tim Liputan IDX Channel.